Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah suatu pandangan dihasilkan dari suatu benda tiga dimensi yang mana proyeksinya tegak lurus terhadap bidang dua dimensi. Dihasilkan dari bidang dua dimensi. Untuk gambar proyeksi ortogonal, bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus atau sejajar terhadap proyektornya. Nah, proyektornya sendiri adalah garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi. Nah, ini adalah garis proyektor. Nah, sedangkan proyeksi ini adalah titik yang menangkapnya. Nah, sedangkan bidang proyeksi sendiri itu adalah bidang dua dimensi atau buku gambar kalian atau ibaratnya adalah cermin, ya. Ini adalah perumpamaan dari proyeksi ortogonal dari sebuah garis. Jadi garis yang diproyeksikan adalah A, B. Sedangkan proyektornya garis yang ditarik dari titik sudutnya antara titik sudut A dan B, kemudian dipantulkan di bidang dua dimensi, ditarik garis lurus setinggi bidang proyektor tersebut, memunculkan garis A dan B lagi. Kalau tadi garis, nah ini ada suatu bidang dua dimensi, yang mana bidang dua dimensi ini diberikan sudut A, B, C, dan D yang diproyeksikan pada bidang dua dimensi. Ya. Ditarik garis, kemudian ini terdapat garis putus-putus, ini adalah garis bayangannya, garis proyeksinya, ya. Cerminan, dinamai A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini masih gambar dua. Akan dibuat lagi gambar tiga dimensi yang dipantulkan pada cermin membentuk garis dua dimensi seperti ini ya anak-anak. Ini gambar yang diproyeksikan berbentuk tiga dimensi. Kemudian ditarik garis. Ini ibarat buku gambar kalian yang kalian buat. Ditarik garis lurus, ya, sesuai dengan sudutnya membentuk gambar dua. Nah, ini biasanya ada tampaknya, tampak depan, tampak atas, tampak samping kanan. Kalau ini samping kiri, ya, bidang A, E, H, D ini tampak kiri. Nah, ini tidak tergambarkan karena tidak bisa dipantulkan, ya, karena terhalang. Yang terlihat kan hanya atas, A, E, ya, B, dan F. Kemudian yang depan tampak depan A, B, C, D. Ini tampak depan, langsung digambar. Kemudian yang B, F, G, C ini samping kanan. Nah, ini tidak dipantulkan karena tidak ada tempat atau cermin atau buku gambar yang harus digambarkan di bidang dua dimensi. Nah, ini adalah ilustrasi proyeksi ortogonal benda tiga dimensi yang digunakan dari beberapa pandangan. Ini yang diarsir atas, ini pandangan atas. Nah, kalau pandangan atas seperti ini, maka dia tampak bulat, kemudian ada persegi. Nah, ini tergambar, ya, yang diarsir ini. Nah, samping kiri dan kanan pun yang diarsir terlihat juga dari atas, ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya digambar pada bidang dua dimensi atau di buku gambar, kalian tampak ini yang bulat atas ini, ya, yang diarsir. Hanya bidang-bidang yang diarsir saja yang tampak di bidang dua dimensi, tiga dimensi yang mana diubah menjadi dua. Nah, proyeksi ortogonal yang paling sering dipakai dalam proyeksi ortogonal sendiri adalah proyeksi Eropa dan Amerika.
Apa perbedaannya? Untuk proyeksi Eropa, nah, ini pandangan biasanya dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk kuadran 1 itu ada di atas sebelah kanan ya. 1, 2, 3, dan 4. Apabila pandangan depannya terletak pada kuadran 1, maka dia disebut dengan pandangan proyeksi Eropa ya. Kalau misalnya proyeksi kalau misalnya proyeksi Amerika, maka pandangan depan terletak pada kuadran 3. Ya, jadi ada di sebelah kiri bawah. Nah, ini merupakan proyeksi Eropa. Pandangan depan, pandangan depan dari benda kerja ada di atas. Ya. Pandangan samping, samping, berarti sampingnya dia ini samping kiri. Karena dia menghadap ke kiri, ditaruh di sebelah kanan. Jadi kebalikannya dari Amerika, itu namanya proyeksi Eropa. Ditaruh di sebelah kanan atas. Pandangan atas ada di bawah. Ini adalah pandangan atas. Jadi ini pandangan depan, pandangan samping, samping kiri ya. Nanti ini ada tulisannya pandangan samping, ditambahkan saja di catatannya pandangan samping kiri. Kemudian ini adalah pandangan atas. Ini ilustrasi dari proyeksi Eropa. Nah, ya. Kalau tadi kalian tidak tahu, oh yang seperti apa, kok nggak ada gambarnya yang 3 dimensi. Nah ini ada yang gambar 3 dimensi. Jadi wujud aslinya adalah gambar 3 dimensi yang seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya proyeksi ortogonal itu adalah bidang 3 dimensi yang mana diproyeksikan secara tegak lurus pada bidang 2 dimensi. Ya. Jadi dia menghasilkan bidang 2 dimensi, yaitu pandangan atas, depan, dan samping. A ini ya ada di sebelah kanan atas. Jadi ini proyeksi Eropa pada kuadran 1. Kemudian C, E, dan G. C, E, G ini ada di samping kiri. Jadi dia ini ada di pandangan samping kanan. Dipindahkan kebalikannya kalau Eropa. Kemudian B, D, dan F. B, D, F ini tampak di atas, maka dia ditaruh di bawah dari pandangan samping. Nah, lalu ini diisi apa, Bu? Ini biarkan kosong saja. Memang dia kosong karena tidak ada pandangan yang ditampilkan di sini. Ini adalah proyeksi Eropa. Nah, ini adalah kuadran yang saya maksud. Nah, pandangan depan, pandangan samping, pandangan ya atas ya, pandangan atas. Nah, sekarang tugas kalian, ini saya kasih materinya proyeksi sampai proyeksi ortogonal Eropa dulu ya. Untuk minggu depannya lagi mungkin kalau misalnya tugas kalian sudah terselesaikan, akan saya lanjutkan di proyeksi Amerika. Nah, tugasnya apa, Bu? Tugasnya kalian buat gambar seperti ini pada buku gambar kalian. Jadi, kalau misalnya ini buku gambar kalian, nah, persegi seperti ini ya. Kalian belah menjadi 2 ya, belah menjadi 2, kemudian dibagi lagi menjadi 2. Jadi 4 kuadran, 1, 2, 3, 4 ya. Buat 4 kuadran, tapi sebelum kalian buat 4 kuadran, kalian buat garis tepi terlebih dahulu. Dibuat garis tepi, kemudian kepala gambar atau etiket ada di pojok kanan bawah ya. Kemudian gambar ini kalian buat di kertas kosong terlebih dahulu, disket aja. Dibuat ukurannya berapa, Bu? Kalian buat diameter ini diameter 15. Ya, diameter 15. Nah, jadi jangkanya dibuat diameter 15. Kalau 15 diameternya 15, maka jari-jarinya berapa? 15 dibagi 2. Jadi jangkanya, lebar kakinya ditaruh di penggaris yaitu berapa? 7,5 milimeter ya satuannya. Kemudian tingginya kalian buat 15 juga. Setelah itu kotak yang ada di sini ya, kotak persegi ini yang atas
kalian buat seginya,